Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, meresmikan res area Palipi di Kabupaten Majene. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh upaya digitalisasi keuangan. Sukses menyusun data desa presisi tahap 1 dan 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melaunching 145 lokus data desa presisi tahap 3. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, didampingi Ketua DPRD Sulbar dan sejumlah unsur Forkopimda melakukan groundbreaking ceremony atau peletakan batu pertama rehabilitasi rekonstruksi gedung DPRD Sulbar. Setelah 2 tahun tak difungsikan akibat rusak parah, gedung DPRD Sulbar yang terdampak gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo pada Januari 2021 lalu akhirnya kembali dibangun. Proses groundbreaking gedung wakil rakyat ini dilakukan langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik didampingi Ketua DPRD Sulbar bersama sejumlah unsur Forkopimda dan dihadiri oleh Dirjen Cipta Karya PUPR Insinyur Diana Kusumastuti secara virtual. Dirjen Cipta Karya PUPR Insinyur Diana Kusumastuti berharap proses rehab rekon gedung yang sudah lama dinanti-nanti ini dapat selesai sesuai target yang direncanakan, yakni 13 bulan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proses lelang tahun ini, sehingga gedung DPRD ini akhirnya bisa mulai dibangun kembali. Selain itu, Akmal Malik juga meminta agar kontraktor pembangunan gedung ini dapat memanfaatkan tenaga kerja lokal, serta menggunakan bahan dan material dari Sulbar, agar para pengusaha, pedagang, serta warga Sulbar juga bisa ikut merasakan manfaatnya. Diketahui, pemerintah pusat akhirnya menyelesaikan proses lelang pembangunan gedung DPRD Sulbar dengan memenangkan PT Brantas Abipraya sebagai kontraktor pelaksana dengan nilai pagu sebesar 98,376 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Akmal berharap proses pembangunan bisa tuntas lebih cepat dari target agar dapat dimanfaatkan bersamaan dengan kantor Gubernur Sulbar yang juga sedang dalam proses rekonstruksi. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sande TV melaporkan. Sementara itu, penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik meresmikan res area Palipi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Hadirnya res area Palipi ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu sumber peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemkab Majene dan Forkopimda meresmikan res area Palipi di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Res area ini sendiri dikerjakan sejumlah perusahaan yang menjadi mitra pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan menggunakan dana CSR. Munculnya gagasan res area ini berawal dari pengalaman kunjungan kerja PJ Gubernur Sulbar ke kabupaten-kabupaten yang jaraknya memakan waktu 2 hingga 3 jam, sehingga memerlukan tempat persinggahan untuk keperluan buang air. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik mengatakan, hadirnya PPN Palipi ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan aset daerah menjadi salah satu sumber peningkatan PAD, agar Sulbar sebagai daerah otonomi dapat keluar dari ketergantungan terhadap dana transfer. Menurut Akmal, di 6 kabupaten di Sulbar, Pemda belum bergerak menghadirkan rest area. Oleh karena itu, ia menantang Pemkab Majene agar melanjutkan pengembangan dan menjadikan rest area Palipi sebagai percontohan untuk di kabupaten lain. Ya, nanti mudah-mudahan nanti Pemkab Majene dan Pemprov Sulbar berkolaborasi. Kuncinya di kolaborasi. Walaupun asetnya adalah asetnya Pemprov, tapi kan boleh dong dikerjasamakan dengan daripada tidak dilaksanakan sama sekali. Makanya tadi saya minta langsung MOU. Awalnya nggak ada. Saya katakan kalau cuma sekedar meresmikan, kemudian selesai, apa yang kita lakukan? Harus jelas siapa yang melakukan. Pemkab, saya minta Pemkab. Silakan bentuk Pak, apakah Bapak menugaskan Peseroda atau BUMD, silakan. Nanti kemudian tugas Bapak juga meramaikan ini. Yang meramaikan ini bersama-sama, bikin kegiatan. Ya, dan pastikan masyarakat ini senang semua. Saya ingin UMKM kita tumbuh Pak. Ya, gitu. Sementara itu, Wakil Bupati Majene Aris Munandar berterima kasih atas hadirnya rest area Palipi. Menurutnya, rest area sebagai fasilitas umum memberikan dampak terhadap UMKM, memperkenalkan produk lokal, dan mendorong pengembangan Majene.
Kegiatan soft launching rest area PPN Palipi ini ditutup dengan penandatanganan kerjasama pengelolaan oleh Pemprov Sulbar, Pemkab Majene dan Forkopimda. Kemudian dilanjutkan dengan peletakan pepim blok dan penanaman pohon. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali melakukan rotasi jabatan. Kali ini sebanyak 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melakukan mutasi terhadap 3 pejabat pimpinan tinggi Pratama atau pejabat eselon 2. 3 pejabat yang dilantik yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Mitar, Kepala Dinas Penanaman Modal 1 dan Perizinan 1 Pintu Habibi Aziz, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Andi Farid Amri. Proses pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan mutasi jabatan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi. Ia yakin para pejabat eselon 2 yang dilantik bisa menjalankan tugas dengan baik. Kita kan tahu 3 jabatan ini kosong, ya. Saya sebetulnya prinsip saya sangat hati-hati melakukan pengisian atau pemutasi. Saya tidak mau menimbulkan kegaduhan. Ya, tetapi di satu sisi saya juga harus mendorong akselerasi kinerja pemerintah daerah. Saya juga diminta oleh banyak pihak segera mengisi kekosongan jabatan-jabatan itu. Sudah kita panselkan sudah sejak bulan Januari itu, Februari ya kita mulai. Tetapi sekali lagi sebagai PJ tentu saya memiliki keterbatasan untuk melakukan mutasi. Dan semua dilakukan harus ada izin 3 pihak. Pertama diminta pertek dari BKN, Badan Keuangan Negara, sesuai dengan Perpres, kemudian dari KSN, ya, kemudian juga dari Kemendagri. Nah, Kemendagri baru kemarin keluarnya. Ya baru kemarin keluarnya. Kita tangan Pak Menteri. Itu pun saya minta kemarin karena agak terlambat, mereka libur ya, libur panjang. Harusnya dulu udah bisa sebelum puasa, tapi kan agak terlambat keluar dari BKN. Tapi alhamdulillah sudah selesai kemarin surat dari Pak Menteri, langsung di WA ke saya, langsung pelantikan. Ini adalah sekali lagi dalam rangka akselerasi kinerja pemerintah. Pelantikan ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat daerah seperti Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris dan seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulbar. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh upaya digitalisasi keuangan. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idris, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, menyampaikan selamat atas launching Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Semoga dengan kehadiran Sandet TV menjadi media untuk menyebarkan informasi dan sekaligus media edukasi untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat. Selamat sekali lagi atas Sandet TV Provinsi Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Sulawesi Barat mendukung penuh upaya digitalisasi keuangan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, sekaligus mendukung transparansi keuangan daerah untuk kemajuan daerah. Dukungan terhadap upaya digitalisasi keuangan ini disampaikan Sekprop Sulbar Muhammad Idris saat menghadiri Festival Ekonomi Keuangan Digital tahun 2023 yang digelar Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat di Ballroom Maleo Hotel Mamuju. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris mengatakan, pandemi telah membawa perubahan luar biasa, khususnya di bidang digitalisasi ekonomi. Karena itu, ia memastikan Pemprov Sulbar mendukung penuh upaya digitalisasi keuangan yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Menurut Muhammad Idris, transformasi digital untuk mempercepat digitalisasi
bukan hanya untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi, tetapi juga untuk transparansi keuangan daerah. Birokrat senior ini optimis Sulbar bisa menjadi juara ekonomi digital karena sebelumnya telah meraih penghargaan sebagai provinsi terbaik 2 percepatan dan perluasan digitalisasi daerah atau TP2DD di wilayah kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Sulbar Ahmad mengatakan kegiatan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia atau FEKDI ini digelar guna mendorong akselerasi ekonomi digital yang fokus pada kemajuan sistem pembayaran keuangan digital, khususnya di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Setelah sukses menyusun data desa presisi tahap 1 dan 2, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat kembali meluncing 145 lokus data desa presisi atau DDP tahap 3. Program ini sendiri digagas untuk memudahkan pemerintah dalam bekerja. Launching data desa presisi atau DDP Batch 3 ini berlangsung di Demaleo Hotel Mamuju dan dihadiri oleh Ketua DPRD Sulbar, pimpinan Forkopimda, Kepala Desa, Bupati Sesulbar, serta penggagas DDP Sofyan Syam secara virtual. Data desa presisi sendiri merupakan kegiatan pendataan menggunakan metode pemetaan spasial partisipatif untuk melacak informasi akurat di setiap wilayah, yang kemudian menjadi pedoman pemerintah dalam menyusun perencanaan program. Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik mengatakan, data menjadi hal penting dalam segala aspek. Kehadiran data desa presisi ini pun diyakini akan memudahkan pemerintah dalam bekerja, termasuk menyelesaikan hal-hal real di lapangan. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga yakin DDP mampu mengatasi berbagai persoalan di lapangan. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh kabupaten yang telah mendukung DDP terutama desa dan berjanji akan terus melanjutkan program ini meski masa jabatannya telah berakhir. Ini batch ketiga ini kita lagi launching 145 desa dan kelurahan. Sebelumnya batch 1 ada 38, batch 2 itu 65. Jadi semua nanti insya Allah untuk tahun ini selesai 250. Jadi masih 40% ya. Dan sisanya memang kita paham ada fiskal kita nggak kuat. Ya. Makanya kita harus jual nih ke Jakarta. Ya kan udah kelihatan bentuknya nih. Barang kalau udah kelihatan bentuknya udah bisa kita jual. Ya, agar nanti bisa jadi percontohan nasional. Insya Allah saya akan usahakan. 576 desa ini harus kita selesaikan. Yang pertama digagas ya. Ini, yang pertama digagas total 576 desa. Belum yang karena anggaran. Ya kita kan harusnya kan 575 desa, 73 kelurahan, artinya 600 sekian semua. Cuma kan karena anggaran kita terbatas baru bisa 258, baru 40%. Itu kenapa kita ini barang bagus. Kalau barang bagus ini kalau dijual ke Jakarta, insyaallah, karena kita akan menjadi percontohan nanti. Saya katakan saya akan lakukan. Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor, Ernan Rustiadi, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Sulbar atas kepercayaan melanjutkan dan menerapkan DDP. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah komando Akmal Malik telah sukses menjalankan program DDP, yakni tahap 1 sebanyak 45 lokus yang terdiri dari 9 kelurahan dan 36 desa. Dan tahap 2 di 68 lokus terdiri dari 63 desa dan 5 kelurahan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Jaun, mengakui dengan adanya DDP ini, intervensi program pemerintah menjadi lebih terarah dan tepat sasaran. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Penjabat Gubernur Sulbar Akmal Malik menyerahkan akses akun aplikasi WebGIS Data Desa Presisi kepada seluruh pimpinan Forkopimda Sulbar. Data Desa Presisi sendiri merupakan kegiatan pendataan menggunakan metode pemetaan spasial partisipatif untuk melacak informasi akurat di setiap wilayah. Penyerahan akses akun aplikasi WebGIS Data Desa Presisi kepada pimpinan Forkopimda Sulbar ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur. Proses penyerahan akun diawali dengan pemaparan beberapa capaian Akmal Malik selama 1 tahun menjabat sebagai PJ Gubernur Sulbar, seperti pertumbuhan ekonomi, pengendalian inflasi, pembangunan konektivitas, dan dukungan terhadap IKN.
Di hadapan para pimpinan Forkopimda, Akmal menjelaskan bahwa salah satu yang kerap menghambat komunikasi antar pemerintah pusat dengan daerah adalah persoalan data yang tidak akurat. Menurut Dirjen Otda Kemendagri ini, DDP dapat menjadi investasi bagi Sulbar, sekaligus menjadi jawaban terhadap persoalan yang dihadapi daerah saat ini. Dengan adanya DDP, program pemerintah akan lebih terarah dan penggunaan anggaran bisa tepat sasaran. Saat ini data desa presisi sudah dapat diakses siapa saja berdasarkan kebutuhan. Akmal berpesan kepada pihak yang telah menerima akses agar bisa memberikan masukan terkait parameter apa yang harus ditambahkan. BPS, dari Dinas Penerbangan dan sebagainya. Izinkan apapun masuk untuk mengembangkan. Saya cuma ingin menginfokan sedikit. Inilah hasil kolaborasi yang sudah kita capai dalam 1 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan bagi semua pihak. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah sukses menjalankan program DDP, yakni tahap 1 sebanyak 45 lokus yang terdiri dari 9 kelurahan dan 36 desa, dan tahap 2 di 68 lokus terdiri dari 63 desa dan 5 kelurahan. Kepala Dinas PMD Sulbar berharap data yang ada dapat dimanfaatkan dengan baik, terutama dalam mengintervensi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan Sandet TV. Kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustari Mula, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat dan sukses atas diluncurnya Sandet TV Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Semoga menjadi media komunikasi dan informasi masyarakat Sulawesi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat meluncurkan Sandet TV. Launching televisi berstatus lembaga penyiaran publik lokal ini dihadiri oleh pejabat Gubernur Sulbar Akmal Malik bersama Sekprov Sulbar. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melaunching Sandet TV yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat. Launching tersebut ditandai dengan pengguntingan pita sebagai simbol peresmian. Kemudian dilanjutkan dengan talk show di studio Sandet TV oleh PJ Gubernur bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengapresiasi atas dilaunchingnya Sandet TV. Ia berharap media penyiaran publik lokal ini bisa menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi Sulbar, sekaligus menjadi sarana edukasi bagi masyarakat Sulawesi Barat. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Mustari Mula mengatakan, hadirnya Sandet TV ini tidak lepas dari dukungan penjabat Gubernur Sulbar dan Sekprov Sulbar. Nantinya Sandet TV akan menjadi sarana publikasi dan sosialisasi terhadap seluruh program pemerintah serta mempromosikan potensi daerah. Pada masa awal siaran, program Sandet TV bisa disaksikan melalui live streaming, channel YouTube dan Facebook. Dinas Kominfo Sulbar pun berencana akan mematenkan Sandet TV menjadi TV lokal jika mendapat izin. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Berani untuk memaksa, kalau kutip nih, memaksa stafnya bekerja lebih gitu. Ya konsekuensi stafnya harus kerja lebih banyak lagi nanti. Gitu. Tetapi sekali lagi memang kita sebenarnya berani ya, Pak, untuk melakukan perubahan. Gitu. Ini sebuah terobosan yang bagus. Kita apresiasi. Destinasi wisata baru kini hadir di Plaza Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Hadirnya lokasi wisata diyakini bisa membuat UMKM lebih bergeliat hingga bisa mengangkat perekonomian warga. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat meresmikan Plaza Pulau Karampuang
yang terletak di Dusun Ujung Bulo, Desa Karampuang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Peresmian kawasan destinasi wisata baru di Kabupaten Mamuju ini ditandai dengan pemukulan gendang, sekaligus penandatanganan prasasti oleh penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik bersama Bupati Mamuju dan jajaran Forkopimda. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik mengatakan, penataan Pulau Karampuang ini merupakan bentuk kecil yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Ia berharap kehadiran plaza ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sekaligus membangkitkan sektor pariwisata di Provinsi Sulawesi Barat. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri ini juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada TNI Korem 142 Tarauda Tarogau yang telah berkolaborasi dalam mendukung pembangunan plaza ini. Mencoba melakukan revitalisasi terhadap objek wisata Karampuang yang dulu sudah ada, ya. Cuma sekarang kita coba rubah sedikit konsepnya dengan membangun plaza, ya, plaza. Nah, plaza ini adalah kolaborasi antara kita dengan pemerintah kabupaten dan juga Forkopimda. Dan alhamdulillah kita juga sekaligus menghibur masyarakat, ya, menghibur masyarakat dengan hiburan tadi. Dan alhamdulillah saya lihat tadi antusias masyarakat juga bagus. Intinya kita juga ingin mengatakan pada masyarakat apa yang kita kolaborasikan sekarang itu harus kita optimalkan ke depan. Ini kan hanya salah satu usaha kecil bersama-sama dengan teman-teman Forkopimda, Pak Dandem dan teman-teman lainnya. Tetapi kita berharap ini akan kita diseminasi ke lokasi lain, ya. Contoh Karampuang nanti Ibu Bupati sudah siapkan. Di sebelah sana juga akan kita kembangkan segera. Kemudian di antaranya jalan kita perbaiki, ya, sehingga nanti akan terkonektivitas antara kampung ini dengan kampung yang sebelah sana. Bukan itu saja, kita juga akan melaksanakan event. Mungkin Karampuang 10K atau sepeda, nanti sepeda dan sebagainya. Event-event yang dilakukan oleh Forkopimda juga bisa. Contoh penyuluhan narkoba, silakan laksanakan di sini. Atau Bank Indonesia juga melaksanakan pendidikan untuk UMKM, bisa jadi percontohan. Intinya ini hanyalah sebuah karya kecil bersama, ya, bagi kita. Mudah-mudahan ini bisa memicu masyarakat untuk bisa ya. Peresmian Plaza Pulau Karampuang ini dirangkaikan sejumlah kegiatan seperti Festival Dayung, Jambore Wisata Bahari, Tur Sepeda Karampuang, Fashion Show, pameran UMKM, dan juga dimeriahkan oleh 2 artis ibu kota, yakni Eri Susan dan Benigno. Kedepan, Akmal Malik meminta kepada Dinas Pariwisata Sulawesi Barat agar menjalin koordinasi dengan seluruh dinas di kabupaten untuk melaksanakan event bulanan di Pulau Karampuang guna mendorong peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Tim Liputan Sandet TV melaporkan. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Fatin Muhtar mewakili seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.